Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu El, di video pembelajaran kimia. Di video kali ini, kita akan membahas hidrokarbon. Hidrokarbon yang akan kita bahas adalah alkana. Jadi di sini akan saya jelaskan bagaimana cara memberi nama hidrokarbon alkana, bagaimana cara menentukan isomernya, serta bagaimana reaksi yang terjadi pada hidrokarbon alkana. Nah, jadi alkana itu termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon yang merupakan jenis hidrokarbon jenuh. Kenapa dikatakan jenis hidrokarbon jenuh? Karena ikatan yang terjadi antara hidrokarbon jenis alkana ini termasuk ikatan tunggal. Ya, di sini garis penghubung antara C dengan C, C dengan C, C dengan C, di sini hanya ikatan tunggal. Kalau ada ikatan rangkap seperti pada alkena dan alkuna yang akan kita bahas nanti, dia termasuk hidrokarbon yang tidak jenuh. Lalu, alkana ini memiliki rumus umum CN H2N plus 2. Coba kita buktikan. Di sini kan sudah saya berikan contoh nih. Contoh dari alkana adalah ini. Ini namanya N-butana. Ini namanya N-butana. Coba kita hitung C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. Kemudian hanya coba kita hitung ada berapa? 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 3, 10. C4, H10. Coba, jika kita masukkan ke dalam rumus ini, C-nya ada 4, H-nya berarti, N ini kita ganti dengan 4 ya, karena kita mintanya C-nya ada 4. 2 dikali 4 ditambah 2. Berarti C4 hanya ada 2 dikali 4 adalah 8. 8 ditambah 2 adalah 10. Berarti ini dan ini sama, terbukti. Selanjutnya, alkana ini memiliki deret homolog untuk menghafalnya. Menghafalnya untuk apa? Untuk memberikan nama biar mudah digunakan. Ini harus hafal. Deret homolog ini, jika C-nya ada 1, namanya metana. C-nya 1 awalannya met, karena alkana dikasih belakangan ana. Kalau C-nya ada 2, etana. C-nya ada 3, propana. Kemudian C-nya ada 4, butana. C-nya ada 5, pentana. C-nya ada 6, heksana. C-nya ada 7, heptana. C-nya ada 8, oktana. Dan C-nya ada 9, nonana. C-nya ada 10, dekana. Untuk hafalannya sudah saya upload di video sebelumnya. Nanti akan saya taruh linknya di description box. Lanjut, masuk ke tata nama dari alkana. Jadi, menamai suatu alkana itu harus mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rantai induk. Rantai induk itu yang apa? Yang mana? Rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang dimiliki dari suatu hidrokarbon. Misal, saya memiliki hidrokarbon yang seperti ini. Mana yang disebut sebagai rantai induk? Kita cari sekarang. Misal, kalau kita buat rantai induknya lurus ini terus ke sini. Misal ini ya, misal. Coba kita hitung jumlah atom C-nya. Ada 1, 2, 3. Ternyata hanya ada 3 atom C. Kalau seperti ini, padahal di sini kan masih ada banyak nih C-C yang lain. Berarti ini tidak boleh kita gunakan sebagai rantai induk. Lalu kemana? Coba kita buat lurus ke samping. Nah, lurus aja ya, lurus aja dulu. Nah, sekarang kita coba hitung. Ada berapa atom C di sini?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 atom C lebih panjang dari tadi kan? Berarti rantai induknya bisa seperti ini. Bu, kalau saya mau coba ke bawah, di sini kan ada ini C2H5. Boleh aja. Coba. Kita buat ke bawah nih. Nah, kayak gini. Coba kita hitung sekarang, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa ini dihitung 2 kali? Karena di sini ada C sebanyak 2. Kalau C-nya ada 2, hitung 2 kali. Berarti sama, dari lurus seperti ini, itu ada 6. Kalau kita buat bengkok ke bawah, itu juga ada 6. Boleh aja. Jadi boleh lurus, boleh bengkok ke bawah. Tapi kalau saya lebih suka lurus aja ya, biar kelihatan mana yang cabangnya nanti. Nah, saya buat gini. Saya buat lurus. Nah, udah tahu kan rantai induknya sekarang? Kemudian yang kedua, tentukan cabang atau gugus alkil. Di sini sudah saya tulis gugus alkil. Jadi gugus alkil itu apa? Gugus alkil itu alkana yang kehilangan 1 atom H-nya. Alkana yang kehilangan 1 atom H. Misal saya punya metana. Metana itu kan CH4. Metana itu CH4. Ketika metana ini kehilangan 1 atom H-nya, lihat di sini. Kehilangan 1 atom H-nya, dia akan menjadi metil. Kemudian kalau saya punya etana C2H6, kemudian saya lepas 1 atom H-nya, dia akan menjadi etil. Begitu juga propana menjadi propil, butana yang menjadi butil, kemudian seterusnya. Ada banyak, bisa kalian cari di internet. Nah, tentukan cabang. Nah, di sini ada CH3. CH3 itu kan metil, berarti ini cabang. Kemudian di sini ada C2H5, itu etil, berarti ini juga cabang. Nah, kemudian yang ketiga, beri nomor. Penomoran ini sangat penting, tapi penomoran ini tidak boleh asal-asalan. Penomoran ini harus dimulai dari sisi yang memiliki cabang terdekat. Misal, kalau saya mau coba dari sini. Nomor 1, 2, 3. Nomor 3 baru ada cabang. Coba, kalau misal saya mau dari sini. 1, 2. Loh, nomor 2 sudah ada cabang di sini. Sementara di sini nomor 2 belum ada cabang. Berarti penomoran tidak boleh dilakukan dari sebelah kiri. Harus dilakukan dari sebelah kanan. Karena di nomor 2 sudah ada cabang. Yang atas kita hapus ya. Nah, saya lanjutkan. Nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita sudah beri nomor. Kemudian yang keempat, urutan namanya. Dari nomor cabang, ini kenapa penting kita kasih nomor cabang, kemudian nama cabangnya, dan kemudian nama dari rantai utamanya. Oke. Nomor cabang. Kita lihat sekarang cabangnya ada apa aja. Di sini ada cabang etil dan juga ada cabang metil. Cabang metil di nomor 2 dan cabang etil di nomor 4. Yang ditulis yang mana terlebih dahulu? Kita lihat di sini. Antara M dengan E, urutan abjadnya duluan mana? Duluan E kan? Maka dari itu, cabang etil ini harus kita tulis terlebih dahulu. Cabang etil di nomor 4. Berarti 4, kemudian nama cabang etil,
Tapi nggak langsung nama rantai utamanya. Kenapa? Karena di sini ada cabang yang lain. Setelah nomor cabang yang pertama, kemudian nama cabang yang pertama, baru kita tulis nomor cabang yang kedua. Nomor cabang yang kedua kan metil di nomor 2. 2, kemudian namanya metil. Kemudian nama rantai utamanya. Nama rantai utamanya dari sini 6 itu namanya apa? Heksana kan? Nah, jadi namanya 4 etil 2 metil heksana. Nah, begini namanya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Misal saya punya hidrokarbon dengan strukturnya seperti ini. Yang pertama, kita harus menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Kita buat lurus aja ya, coba. Nah, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Coba kalau misal kita cari yang ke bawah gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata sama aja, ada 6. Udah, kita buat yang lurus aja biar lebih enak ya. Kemudian yang kedua, tentukan cabangnya atau gugus alkilnya. Berarti selain itu, yang ini adalah cabang, yang ini adalah cabang, lalu yang ini juga cabang, dan yang ini juga cabang. Bisa kita satukan seperti ini. Coba, kalau kita satukan, kita hitung. C-nya ada 2, H-nya ada 5. Berarti nanti dia adalah cabang etil. Oke, sekarang berikan nomor. Nomornya kira-kira dari mana ya? Dari kiri atau dari kanan? Coba kita lihat. Kalau dari kiri, 1, 2. Nomor 2 sudah ada cabang. Coba kita lihat dari kanan. 1, 2. Oh, ternyata sama aja nih. Kalau dari kiri di nomor 2 ada cabang, kalau dari kanan di nomor 2 juga sudah ada cabang. Tapi sekarang prioritaskan mana yang lebih memiliki cabang yang banyak. Ternyata dari sebelah kanan. Coba dari sini. Nomor 1, nomor 2 ada sebanyak 2 cabang metil. Sementara di sini hanya ada 1 cabang metil. Jadi kita prioritaskan dari sebelah kanan. Nah, kanan ini berarti di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan nomor 6. Oke. Kemudian kita tentukan urutan namanya. Yang pertama nomor cabang. Di sini lihat ada etil, ada metil. Berarti yang harus kita tulis pertama adalah cabang etil karena urutan abjadnya lebih duluan E daripada M. Oke. Cabang etil di nomor berapa? Di nomor 3. 3, kemudian nama cabangnya etil, ya. Terus habis gitu cabang etil sudah, sekarang ke cabang metil. Cabang metilnya kan ada sebanyak 3. Nggak perlu nih kita tulis sebanyak itu. Misal di 2 metil, 2 metil, 5 metil, tidak perlu seperti itu. Hanya perlu seperti ini saja. Metilnya ada di nomor berapa aja, Nak? Di nomor 2, sebanyak 2. Jadi harus kita tulis 2 kali ya. Kemudian di nomor 5. Nah, karena di sini metilnya ada 3, berarti kita kasih trimetil. Kalau ada 2 gimana, Bu? Ya berarti dimetil. Karena ada 3, di sini trimetil. Habis gitu, sudah nama cabangnya kan sudah habis. Langsung ke nama rantai utamanya. Karena di sini ada 6, berarti trimetil heksana. Gitu.
Kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Yang kedua ini kita bahas tentang isomeri dari alkana. Isomer sendiri itu apa? Isomer adalah peristiwa di mana saat senyawa hidrokarbon memiliki rumus molekul sama tapi rumus strukturnya berbeda. Rumus molekul itu yang seperti apa? Di kelas 10 ya. Rumus molekul ini ya, seperti ini rumus molekul C4H10. Misal nih, C4H10. Kalau kita gambarkan, dia akan seperti apa? Kita gambarkan terlebih dahulu C4H10 ini. Yang pertama, C1, 2, 3, 4. C-nya ada 4 kan? Kemudian hanya ada 10. Di sini berarti hanya ada 3. Di sini berarti hanya ada 2. Di sini hanya ada 2. Dan yang di sini hanya ada 3. Bu, kok bisa di sini hanya ada 3? Sementara di sini kok ada 2? Ingat, satu atom C itu bisa mengikat 4 atom lainnya. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini C ikatan dengan C, berarti di sini C yang di sini, saya lanjutkan. C yang di sini dia sudah punya satu tangan. Untuk keempat berarti dia perlu berapa? Perlu 3 kan? 1, 2, 3 berikatan dengan siapa? Dengan H. Nah, kemudian C yang ada di sini, dia sudah punya tangan berapa? Sudah punya tangan 1, 2. Untuk keempat berarti dia kurang berapa tangan? Kurang 2 kan? 1, 2. Itu kenapa? Dia di sini ada H sebanyak 2. Kemudian yang ada di sini, C 1, 2. Untuk keempat kurang 2. Berarti di sini 1, di sini 1. Nah, kemudian yang ini cuman ada 1, berarti di sini ada 1, 2, 3. Tuh kan, sama seperti yang di atas. Kemudian, coba kita tentukan nama dari rantai karbon seperti ini namanya apa ya kira-kira? Karena dia di sini C-nya ada 4 dan rantainya lurus-lurus aja. Namanya adalah normal butana atau N-butana. Nah, kemudian saya ingin membuat ini struktur yang berbeda dari ini. Apakah bisa? Bisa banget. Caranya gimana? Yang nomor 2. Caranya kita harus mengotak-atik salah satu C, boleh di ujung sini atau di ujung sini untuk dipindah posisinya. Kalau C yang di sini misal, dia kan gandengan sama yang di sini nih. Nah, saya mau pindah gandengannya, saya nggak mau gandengin sama ini. Saya mau gandengin sama si dia nih. Nah, jadi C yang di sini, kita tulis lagi. CH3, CH2, CH2. Nah, di sini kan seharusnya dia gandeng satu C lagi. Tapi saya nggak mau, saya mau pindah ke yang tengah ini. Saya pindah ke sini, CH3. Nah, tapi kalau seperti ini ada yang salah. Mana yang salah? Ini lihat. Di sini dia sudah ada 1, 2, 3 tangan. Kalau kamu mau tambah H sebanyak 2, berarti dia punya 5 tangan. Nggak boleh kalau seperti ini. Berarti kamu harus hapus salah satunya menjadi CH aja. Kemudian yang di sini, dia baru punya 1 tangan nih. 1, 2, 3. Berarti kurang 1 kan? Ini diganti menjadi CH3 gitu. Nah, kalau seperti ini sudah berbeda kan strukturnya? Karena strukturnya berbeda, pasti namanya pun juga berbeda. Ya, tata nama. Yang pertama, kita harus menentukan rantai induknya. Dah, rantai terpanjang kan dia.
Kemudian penomoran dimulai dari kiri atau kanan? Sama aja. 1, 2, 3. Dari kanan pun juga sama. Nanti ini cabang metil akan menjadi nomor 2 juga. Nah, kemudian nomor cabangnya ya di nomor 2. Nama cabangnya adalah metil karena ada 3, namanya propana. Lihat, yang nomor 1 namanya N-butana, yang nomor 2 namanya 2-metil propana. Berbeda kan? Lalu bisa lagi nggak ya kira-kira? Kalau misalkan di sini saya mau gandeng sama C yang di sini, nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena nanti juga bakalan jadi N-butana. Cuman kelihatannya aja yang bengkok, padahal sebenarnya sama. Coba kita lihat. Misal saya gambarkan deh. CH2 ya jadinya. Kemudian CH3. Kemudian jadi CH2 lagi. Kemudian jadi CH3. Apakah boleh rantai induknya seperti ini? Nggak boleh. Karena nomor 1 itu tidak ada cabang. Nah, kalau kita buat seperti itu tidak boleh. Terus bolehnya kemana? Bolehnya ke bawah gini. Jadi dia ikut rantai induknya. Terkecuali kalau misal di sini ada C yang lain, baru boleh ke bawah. Kita baru boleh ya, maksudnya yang bawah ini dibuat sebagai cabang boleh. Kalau di sini ada C lagi. Tapi kalau seperti ini tetap kita masukkan ke dalam rantai induk. Namanya N-butana, sama aja kan. Kalau namanya sama berarti dia bukan isomer. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Misal saya punya rumus molekul C5H12. Berarti langkah pertama, coba kita gambar rantai normalnya. Nomor 1. Di sini C-nya ada sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berarti di sini H ada sebanyak 3, H sebanyak 2, H sebanyak 2, H sebanyak 2, dan H sebanyak 3. Nah, kalau seperti ini berarti namanya adalah N, karena ada 5 berarti penta. Pentana. Oke. Kemudian yang kedua, saya ingin pindah nih C yang di sini biar dia nggak gandengan sama yang ini lagi. Saya mau ke ini gandengan sama yang di sini. Kita gambar CH3, kemudian CH2, kemudian yang di sini kita mau gandengin sama yang ini CH3. Awalnya kan dia CH2, karena udah punya gandengan baru berarti hanya hilang 1. Terus CH-nya yang awalnya di sini 2, karena dia kehilangan pasangan yang di sini, kehilangan gandengan, jadi nambah 1 lagi, jadi 3. CH3. Oke, sekarang kita namain dulu ya. Rantai induknya yang ini berarti. Oke. Yang ini berarti cabang. Nomor kita mulai dari mana? Ingat, yang terdekat dengan cabang berarti dari sini. 1, 2, 3, 4. Berarti cabang metil di nomor 2, 2-metil butana. Karena ada 4 kan, 1, 2, 3, 4. Butana, 2-metil butana. Sudah berbeda kan namanya? Kemudian saya ingin buat struktur yang lainnya. Misal saya mau pindah yang mana lagi ya? Saya mau pindah yang ini di sebelah sini. Apakah boleh? Coba kita gambarkan dulu. CH3, CH, kehilangan 1 H karena dia punya gandengan baru.
kemudian di sini menjadi CH2 dan CH3. Coba kita beri nama, apakah sama atau tidak? Dari sini. Tanda induk. Kemudian penomoran dari mana? Tidak boleh dari sini. Kenapa? Karena di sini nomor 3 bakalan ada cabang. Bolehnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Kalau seperti ini berarti namanya sama kan dengan yang sebelumnya. Ya, yang seperti ini tidak bisa kita sebut sebagai isomer karena sama namanya. Oke. Terus bolehnya yang mana lagi, Bu? Coba. Kalau kita udah punya struktur seperti ini, misal satu lagi nih, yang pojok sini kita buat pindah di sini. Coba nomor 3 ya. Nah, yang pojok ini saya nggak mau gandengan sama ini, tapi saya mau gandengan sama ini. Berarti ini langsung hilang, langsung ke CH2. CH2 karena dia kehilangan satu tangan, berarti langsung jadi CH3. Kemudian C, di sini ada CH3. Ingat, karena dia ketambahan satu gandengan lagi, berarti hanya hilang toh, menjadi CH3. Kemudian di sini ada CH3 lah, seperti ini boleh karena berbeda namanya. Kemudian ini kita tentukan sebagai rantai induk. Kita mulai dari mana nih penomorannya? Kiri atau kanan sama aja. Misal saya mulai dari sini deh. 1, 2, 3. Nah, di nomor 2 ada cabang metil sebanyak 2, berarti 2,2, karena ada sebanyak 2,2 dimetil. Karena ada 2, berarti depannya kita kasih dimetil. Dimetil, kemudian rantai induknya ada berapa? Ada 3. 3 itu propana. Nah, jadi namanya adalah 2,2 dimetil propana. Terus apakah ada lagi? Tidak ada, sudah. Jadi C5H12 ini hanya punya 3 isomer. Yang pertama adalah N-pentana, yang kedua adalah 2-metilbutana, dan yang ketiga adalah 2,2 dimetil propana. Oke, next. Yang ketiga, kita akan bahas reaksi dari alkana. Jadi reaksi alkana ini yang umumnya adalah 2 ini. Ada reaksi pembakaran dan reaksi substitusi. Untuk reaksi pembakaran ini ada 2 jenis, yakni pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Untuk pembakaran sempurna, cirinya apa? Saat hidrokarbon direaksikan dengan oksigen, maka dia akan menghasilkan gas karbon dioksida, uap air, dan juga energi. Sementara ketika pembakaran itu tidak sempurna, maka cirinya jika suatu hidrokarbon itu direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan gas karbon monoksida, uap air, dan juga energi. Lalu yang kedua, reaksi substitusi. Reaksi substitusi ini apa? Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian. Diganti oleh siapa? Diganti oleh gugus halogen. Contoh, misal di sini saya punya CH4. CH4 adalah suatu hidrokarbon alkana yang namanya adalah metana. Ketika metana direaksikan dengan gas klorida, gas klorin, maka dia akan menghasilkan metil klorida dan asam klorida. Bagaimana reaksi ini bisa terjadi? Kita gambarkan. C yang memiliki 4
tangan H bereaksi dengan Cl dan Cl, maka salah satunya, misal di sini, Cl yang di sini akan kita putuskan. Nah, kemudian H yang di sini akan kita putuskan. Maka Cl yang di sini dia akan berikatan dengan C yang di sini. Kemudian H yang di sini dia akan berikatan dengan Cl yang ada di sini. Jadi kalau kita gambarkan C kemudian Cl yang di sini berikatan dengan C, kemudian ditambah dengan H yang sudah lepas dan dengan sama yang di sini. HCl seperti itu. Sekian video pemaparan materi hidrokarbon tentang alkana. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya jawab. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.